Hai teman-teman semua, kembali lagi di BioZenius. Pada video kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organ sistem ekskresi manusia. Tanpa lama-lama, langsung aja kita mulai. Let's go! Struktur ginjal. Ginjal terdiri dari korteks, medula, calyx, kapsul fibrosus, pelvis renalis, dan ureter. Dan juga ginjal terhubung langsung dengan pembuluh vena dan arteri. Korteks. Korteks tersusun dari nefron. Nefron merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari ginjal yang membentuk urin. Kemudian, struktur nefron terdiri dari glomerulus, kapsul Bowman, tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Ginjal memiliki beberapa fungsi, yaitu pengeluaran zat sisa organik misalnya urea dan asam urat, kemudian pengeluaran zat racun seperti obat-obatan, kemudian pengaturan keseimbangan konsentrasi ion-ion penting dalam tubuh, kemudian pengaturan keseimbangan asam basa, kemudian penjaga tekanan darah melalui pengeluaran garam dan air, kemudian pengaturan produksi sel darah merah dalam sumsum tulang belakang, kemudian pengaturan keseimbangan asam basa, dan mengubah vitamin D inaktif menjadi aktif. Struktur kulit. Kulit terdiri atas beberapa lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis terdiri atas keringat, pori-pori, dan rambut. Epidermis adalah bagian terluar kulit yang tersusun dari sel-sel pipih berlapis banyak dengan susunan yang sangat rapat dan mengalami keratinisasi. Keratin adalah protein keras, anti air, dan berfungsi melindungi permukaan kulit. Jaringan ini tidak memiliki pembuluh darah. Epidermis terdiri atas 5 lapisan, yaitu stratum corneum merupakan lapisan epidermis yang paling atas dan terdiri atas 25-30 lapisan sisik dari sel-sel yang tidak hidup. Kemudian stratum lucidum merupakan lapisan jernih dan transparan yang terdiri atas 4-7 lapisan sel-sel pipih tidak berinti yang mati atau hampir mati. Kemudian stratum granulusum terdiri atas 3-5 lapisan sel-sel granula keratohyalin yang merupakan prekursor dalam pembentukan kreatin. Kemudian stratum spinosum merupakan lapisan sel-sel spina yang memiliki tonjolan penghubung intraseluler. Kemudian stratum basalis merupakan lapisan sel-sel yang melekat pada jaringan ikat dari lapisan kulit di bawahnya. Lalu dermis. Dermis terdiri dari akar rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, ujung saraf, dan pembuluh darah. Kemudian hipodermis, lapisan ini banyak mengandung sel lemak, pembuluh darah, dan ujung saraf. Ketika suhu tubuh meningkat, mengakibatkan pembuluh darah melebar. Aktivitas pembuluh darah tersebut dikirimkan ke hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang berfungsi sebagai vasodilator yang mempengaruhi pelebaran pembuluh darah dan kelenjar keringat. Kelenjar keringat mengambil zat garam dan sisa metabolisme dari pembuluh darah. Kemudian, kulit akan membuka pori-pori sehingga dihasilkanlah keringat. Kemudian, fungsi kulit. Kulit berfungsi mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung air, garam, urea, serta ion-ion seperti natrium. Kemudian, melindungi tubuh dari mikroorganisme, radiasi sinar matahari, iritasi kimia, dan gangguan mekanik. Kemudian mengatur suhu tubuh yang dilakukan oleh kelenjar keringat dan pembuluh darah. Kemudian menyintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari dan menyimpan lemak sebagai sumber energi cadangan. Kemudian penerimaan stimulus lingkungan oleh reseptor kulit, misalnya perubahan suhu, sentuhan. Selain bertugas sebagai alat pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi sebagai berikut. Oksigen yang memasuki alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh.
Di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan bersama uap air. Berikut merupakan struktur dari paru-paru manusia. Kemudian hati. Sebagai organ ekresi, hati berfungsi mengekresikan zat warna empedu. Empedu mengandung zat-zat sisa metabolisme, yaitu air, garam empedu, garam mineral, kolesterol, serta pigmen bilirubin dan biliverdin. Struktur hati. Hati terdiri atas dua lobus besar yang dibatasi oleh jaringan ikat ligamen falsimorfis, yaitu lobus kanan dan kiri. Setiap lobus terdiri atas banyak lobulus. Lobulus merupakan unsur terkecil yang menyusun hati. Jaringan hati tersusun dari sel-sel hepatosit. Antar lapisan hepatosit dipisahkan oleh lakuna. Sedangkan antara hepatosit satu dengan hepatosit yang lain dipisahkan oleh kanalikuli. Bagian luar hati dilindungi oleh kapsula hepatika. Dalam jaringan hati terdapat beberapa pembuluh darah, yaitu arteri hepatika dan vena porta hepatika. Pertemuan antara pembuluh arteri hepatika dan vena porta hepatika membentuk sinusoid. Pada sinusoid, terjadi spesialisasi sel yang membentuk sel Kupffer. Sel ini bertugas memfagositosis organisme asing atau zat-zat berbahaya. Dari fagositosis ini akan menghasilkan bilirubin. Bilirubin kemudian diekresikan oleh kanalikuli dalam wujud empedu. Hati dapat menghasilkan empedu. Empedu terbentuk dari penghancuran hemoglobin dalam eritrosit yang telah usang. Hemoglobin diuraikan menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi dan globin digunakan untuk membentuk antibodi dan hemoglobin baru, sedangkan hemin dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin yang di dalam usus mengalami oksidasi menjadi urobilin yang memberi warna pada feses dan urin. Oke teman-teman semua, materinya sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu lagi di video dan materi selanjutnya. Dadah.